Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat dan sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah mengasihi kami tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Kami akan memberitakan keselamatan itu melalui firman Tuhan. Dan karena itu urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita tertulis dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar itu ke dalam hidup yang kekal. Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejani dan Penghakiman Terakhir. Minggu Akhir Tahun Gerejani dan Penghakiman Terakhir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih,
Minggu tanggal 22 November, secara umum gereja memperingati Minggu akhir tahun gerejani, membacakan, mengenang, mengingat nama-nama orang yang sudah meninggal atau yang terlebih dahulu mendahului kita, yaitu suami, istri, opung, orang tua, anak, sahabat yang terkasih yang sudah mendahului. Kiranya keluarga yang ditinggalkan kuat, tabah, dan sabar. Kenanglah kebaikan-kebaikan almarhum. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah memperingati Minggu akhir tahun gerejani, minggu berikutnya kita akan memperingati masa Advent, yaitu Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat. Ada 4 Advent dalam 1 tahun. Advent itu adalah persiapan menyambut hari Natal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya masa-masa persiapan ini adalah masa-masa siap bagi kita untuk menyambut, untuk menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi keselamatan yang universal kepada kita, kepada keluarga, dan juga pekerjaan pun masa depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang termasuk jemaat bertanya kepada kita, Ibu Pendeta, apakah tahun ini diadakan Natal sesuai dengan masa pandemi ini? Saya menjawab dengan tegas, Natal tetap dilaksanakan. Karena Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, atau Natal itu juga berita kesukaan kepada semua orang. Kelahiran Yesus Kristus, berita kesukaan yang berasal dari Yesus Kristus harus dialami, harus dinikmati setiap orang, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Lalu cara melakukan Natal itulah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita programkan sesuai dengan situasi yang ada. Nah, apakah kita lakukan di gereja? Apakah kita lakukan secara virtual live? Dan apakah memang berita Natal atau kado Natal itu yang kita antarkan ke rumah jemaat, yang pasti sukacita itu harus dimiliki oleh setiap orang, saya, saudara, kita semua. Karena hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi setiap orang percaya yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gerejani ini, ketika mengenang orang-orang yang meninggal 1 tahun ini adalah juga masa untuk kita boleh mengetahui bahwa suatu saat pun kita akan mati, mengalami kematian itu juga akan dikenang oleh orang-orang terkasih kita yang kita tinggalkan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenangan apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang terkasih kita? Tentunya kenangan-kenangan yang baik, yang senantiasa mengasihi, yang senantiasa mau membantu, yang senantiasa mau memaafkan, yang senantiasa mau berkorban, yang mau menjadi teladan kepada banyak-banyak orang, dan yang mau mendahului kebaikan-kebaikan untuk yang terbaik kepada banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini ada 2 kehidupan. Kehidupan pada masa kini dan kehidupan pada masa yang akan datang. Kehidupan masa yang akan datang ditentukan oleh hidup pada masa kini, dalam saat ini ketika kita masih hidup. Dan pada
Kehidupan yang akan datang itu kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan baik kita, bahkan perbuatan buruk kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Tentunya kehidupan apa yang perlu kita lakukan, kehidupan apa yang kita pertontonkan kepada orang banyak, yang akan kita tinggalkan kelak kepada orang-orang terkasih kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan diperhitungkannya kehidupan kita, gaya perilaku kita ketika kita di dunia ini untuk kehidupan yang akan datang, berarti apa yang kita lakukan pada hidup masa kini tidak ada yang cuma-cuma tanpa diperhitungkan. Semuanya itu akan diperhitungkan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita bersama di Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Yesus bersama dengan malaikatnya, yaitu yang disebut Yesus anak manusia, itu akan datang untuk mengumpulkan seluruh bangsa. Semua manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Yesus meminta pertanggungjawaban akan kehidupan perilaku setiap manusia itu. Sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing, demikianlah Yesus memisahkan antara orang benar dengan orang jahat, orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang jahat atau orang yang tidak percaya ditempatkan di sebelah kirinya. Orang benar, orang yang percaya, orang yang melakukan firman Allah, yang taat, patuh, dan jujur akan ditempatkan di sebelah kanannya. Dan dia berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Terimalah keselamatan itu, karena ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, orang yang benar itu berkata, "Kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau minum ketika engkau haus? Atau mengunjungi engkau ketika engkau sakit atau di dalam penjara?" Orang benar itu tidak mengingat dan tidak memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan ketika dia masih hidup. Berarti pribadi dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang tulus, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya manusia, sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dengan demikian dia melakukan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Tetapi Anak Manusia itu berkata kepada yang di sebelah kirinya, yang tidak patuh, yang tidak taat, yang tidak pelaku firman Allah, "Enyahlah dari hadapanku, terkutuklah dan masuklah ke dalam api neraka," api siksaan itu. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku sebagai orang asing, ketika aku di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan orang itu juga berkomen, "Kapan kami tidak melakukan itu untuk Tuhan?" Tetapi Tuhan berkata, "Apa yang tidak kamu lakukan terhadap seorang anak yang kecil, kamu tidak melakukan itu terhadap aku."
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu harus direfleksikan kepada sesama kita manusia dengan berbagai hal, situasi, keadaan, dan tempat. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kalau ada yang sakit, kita harus mengunjunginya. Pada masa pandemik ini kita tidak bisa mengunjungi ke rumah sakit dan kita juga tidak bisa bersilaturahmi dengan langsung, tetapi kita bisa berdoa, kita bisa telepon, kita bisa memberikan penguatan supaya yang sakit itu kuat, supaya yang sakit itu memiliki pengharapan, terkhusus hidup di dalam firman Tuhan, bahwa ketika kita hidup atau mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika sahabat kita lapar, ada banyak yang kekurangan pada saat pandemi ini oleh karena pemutusan hubungan tenaga kerja atau kurangnya pendapatan, sementara pengeluaran tetap dan bisa bertambah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita yang mengalami berkat lebih, ada baiknya kita berbagi kepada orang lain, sehingga kita tidak hidup egois, tidak memikirkan diri sendiri, dan tidak mengumpulkan harta lebih, tetapi kita boleh berbagi melalui sembako, nasihat-nasihat yang baik, firman Tuhan yang kita tahu, atau apapun yang bisa menguatkan saudara kita. Bahkan bisa juga berbagi pakaian yang bagus, yang baru, atau pakaian kita boleh berbagi kepada orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih itu ada dua hal. Kasih secara vertikal, yaitu kasih terhadap Allah, dan kasih itu juga secara horizontal, yaitu kasih terhadap sesama manusia. Kasih secara vertikal itu adalah bahagian dari pelaksanaan hukum yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin memberikan tanggung jawab kita berupa persepuluhan, ucapan syukur, persembahan, dan itu memang baik. Demikianlah pelaksanaan firman Tuhan. Tetapi kita tidak hanya melakukan kasih secara vertikal itu, tetapi kita juga harus melakukan kasih secara horizontal, yaitu kasih terhadap sesama kita manusia, yaitu ringkasan dari hukum Taurat 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri dengan mempercantik rupa kita, wajah kita, tubuh kita, suara kita, fasilitas tempat tinggal kita, saudara kita, pekerjaan kita. Kita juga menjaga wibawa, kehormatan kita, jabatan kita, pun masa depan kita. Nah, apa yang kita pikirkan itu adalah baik, bagus, tetapi apa yang kita pikirkan yang terbaik untuk kita juga, pikirkanlah kebaikan-kebaikan itu juga untuk orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang lain, kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin juga dipuji orang lain, tentunya kita juga harus memuji orang lain. Kalau kita juga mau diberikan tumpangan,
kita juga harus memberikan tumpangan kepada orang lain. Kita senang dikasih makan, kita juga kasih orang lain makan. Kita senang dikasih minum, kita juga kasih minum orang lain. Kita senang dibesuk, diperhatikan, diprioritaskan orang lain. Lakukanlah juga itu kepada orang lain ketika kita mampu, ketika kita bisa, ketika kita ada kesempatan untuk melakukan itu. Lakukanlah dengan baik. Karena ketika kita melakukan itu kepada orang lain, itu sama halnya, sama dengan memperlakukan kebaikan-kebaikan itu terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya terhadap aku. Di manakah kita mendapatkan orang yang hina itu? Apakah ada di dalam keluarga kita? Berikan mereka kehidupan, masa depan. Apakah tetangga kita? Berikan mereka kehidupan dan masa depan. Di mana lagi ada orang yang hina itu? Apakah ada di gereja? Perhatikan mereka dan bantu mereka. Apakah ada di pinggir jalan atau yang meminta-minta atau pengamen itu? Berikan mereka kehidupan dan berikan mereka masa depan. Karena ketika kita melakukan itu dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, engkau sudah melakukannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan untuk sahabat kita, kita sudah menerima itu jauh sebelumnya, pada masa kini dan terus pada masa yang akan datang, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita lapar, kita diberikan makan. Itu kelihatan ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa. Jadi Tuhan memberikan berkat lebih kepada manusia. Ketika manusia haus, Tuhan menawarkan dirinya sebagai air kehidupan yang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan kepada orang yang sakit, Tuhan hadir dan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ketika di penjara, ketika sebagai orang asing, ketika kita merasa tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan ini, Tuhan hadir sebagai sahabat. Sahabat yang memahami keberadaan, kelebihan, dan kekurangan sahabatnya. Itulah arti sahabat. Dan Yesus itu sahabat bagi kita semua. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain yang kita kasihi, termasuk kepada orang yang paling hina, yang juga imago Dei, gambar Allah, kesayangan Allah, kita sudah melakukannya terhadap Tuhan. Dan kita sudah menginvest kebaikan-kebaikan itu yang pada saat ini dan yang akan datang kita akan menuainya apabila kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, saya akan membacakan ayat 46 berkata demikian. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, upah dari segala perbuatan kita ada. Ketika manusia tidak patuh, tidak taat, tidak hidup oleh firman Tuhan, dia akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, yaitu api neraka yang sudah dipersiapkan kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada iblis atau Lucifer. Tetapi kepada orang yang taat, yang patuh, yang jujur akan firman Tuhan, sudah dipersiapkan tempat yang kekal, yaitu sorga, tempat bersama-sama dengan Allah, pencipta, pemilik setiap umat ciptaan.
Untuk itu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gereja ini adalah masa perenungan bagi kita. Sebenarnya kehidupan yang bagaimana yang harus kita lakukan, yang harus kita tampilkan adalah pilihan bagi kita. Tentunya pilihan bagi kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah, hidup sebagai pelaku firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami, terima kasih buat firman Tuhan yang hebat, luar biasa mengingatkan kami supaya di dalam kehidupan ini kami senantiasa taat akan firman Tuhan. Dan kami juga mengasihi sesama kami manusia sebagai wujud dari kami mengasihi Allah. Dan segala perbuatan baik kami di dalam dunia ini akan diperhitungkan kelak ketika Anak Manusia datang. Dan kami akan masuk ke dalam hidup yang kekal di sorga bersama-sama dengan Allah Pencipta dan Pemilik kami. Ingatkan kami Bapa manusia yang penuh dengan dosa ini, untuk kami senantiasa berjalan di jalan Tuhan, dan kami akan patuh akan firman Tuhan, karena kami tahu Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, senantiasa bersama dengan kami dan menyelamatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Amin.